70%, ya, satu putaran. I see. Kemudian kalau si Hasan Nasbi 99%. Wah. Saya bilang kalau aku 100%. Nasdem mungkin oposisi nggak? Nggak juga? Mana mungkin Nasdem itu oposisi? Ini kan gini, partai-partai ini dosanya terlalu banyak. Apakah Menarik. Pak Jokowi mau menerima geng Teguh Umar untuk masuk ke dalam, atau yang penting lu oposisi aja, lu nggak ke Anies tapi lu oposisi juga gitu. Jadi begini, buat Pak Jokowi ini kan dia ini presiden. Prabowo itu ini orang yang paling sadar. Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Yang aku belum tanya dong. Apa tuh? Posisi abang ini sekarang di mana sih? Dari tadi ngomong panjang lebar, abang ini posisinya 02 kah? Atau sebagai orang yang mengamati dari luar aja? Apa posisi abang ini sekarang? Saya ini 04. Apalagi di 04 lagi? Enggak begini. Jadi saya kan begini, saya tidak mendukung siapapun. Oke. Ya pun, walaupun sebelumnya ada yang minta gini-gini, saya enggak, semuanya enggak. Oke. Tetapi itu tadi, keyakinan saya Prabowo pemenang dan satu putaran. Apa yang buat abang yakin dulu tuh? Satu, pertama ya kita lihat bahwa Prabowo ini sudah 3 kali ikut pemilu sebelumnya. Ya. Ini adalah yang keempat. Ya, Ya. betul. Kemudian kan dalam memori orang itu kan masih ada tuh. Wah, ini kan saya pilih dia dulu, gambarnya masih dia nih. Satu faktor itu. Faktor Ini kita psikologi. bicara 70% pemilih loh. Ya. Ini kita bicara Jangan kita psikologi bicara juga ya. elit Ya. yang berdebat ini. Ya, Kita betul. bicara rakyat nih. Rakyat. Ya kan? Ada faktor psikologi di Psikologi, dalamnya. ya, di dalam ada semua di situ. Nah, kemudian mereka berpikir, ini aja yang kita pilih lagi, dulu kita pilih dia kok. Nah, kemudian komunikasi antara tim suksesnya Prabowo dengan masyarakat yang dulu pemilih Prabowo itu masih jalan. Ya kan? Ini kan bicara faktor modal. Yang lain mau jalan nggak ada modal gimana? Pak, datang ke sini jangan pidato. Ya kan? Kami ini perlu juga. Nah, Prabowo ini ada modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini bukan persoalan money politik, tetapi kan orang kan semua kita kan begitu, masyarakat secara orang awam itu kan begitu. Datang bawa apa nih? Ya kan? Gitu. Orang Aceh aja datang ke tempat orang Sunda bawa sesuatu, masa capres datang ke Nggak bawa apa-apa. nggak bawa apa-apa, kan nggak bisa. Ini kalau kita pengandaian lagi, Bang. Kita pengandaian nih. Kalau misalnya Bang Zulfan mengandaikan, kalau dia 3 capres yang sekarang ini, kalau mereka kalah dari pencapresan, akan ngapain dan apa yang akan terjadi? Ya paling pertama mereka mengharapkan bisa diajak masuk kabinet. Satu, semuanya ada ya. Ya kan? Waduh, kita berjuang nih, melobi sana, lobi sini, gimana? Kayak Prabowo dulu masuk kabinet kan? Ya. Kalau Prabowo kan tidak melobi, memang itu Ditawarkan. kebutuhan Pak Jokowi. Ya. Disitulah pintarnya Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi melihat ketika berdebat antara Prabowo sama dia melihat ada konsep-konsep Prabowo yang bagus, Akhirnya yang bisa dia jalankan. itu salut banget sih Pak Jokowi. Bisa Oleh ngajak karena Pak itu Prabowo kita ajak orangnya ya sekalian. Ngapain kita ajak orang lain? Ya betul. Pasti kalau dia yang punya pikiran, dia punya program, kita ajak aja dia sekalian yang mengerjakan. Betul Bang. Kan lebih masuk akal daripada kita ajak orang lain untuk kerjakan ini. Kan gitu. Ya. Nah, kemudian kan ya Pak Jokowi orang juga mengingat, kalau dibilang dia melupakan jasa, enggak juga. Konteks dia dengan Prabowo ini ada persoalan jasa juga. Ketika Pak Prabowo yang mengajak dan mendukung Pak Jokowi pertama untuk jadi gubernur. Waktu itu PDIP tidak setuju. Belum setuju, bukan tidak setuju, belum setuju. Ya kan, Pak Taufik masih menolak-nolak untuk dia jadi calon gubernur. Tapi pada akhirnya kan setuju. Ya, jadi kalau kita lihat di situ, Pak Jokowi ini tidak juga melupakan jasa orang. Itu ya, negarawannya. Iya. Kalau dengan Pak Jokowi dengan PDIP ini kan ada cerita-cerita spesifik kan yang membuat dia bersikap seperti itu gitu loh. Ada pasti alasannya. Ya ada alasan lah. Masa Tanpa angin, tanpa misalnya hujan. gini aja lah, aku punya podcast. Kau kan tiba-tiba jadi gubernur. Aku panggil, coba kau dulu petugas podcast aku.
Petugas podcast sakit hati juga kan. Gua ada gubernur masih dibilang petugas juga. Petugas podcast. Iya, betul. Apalagi udah jadi presiden dibilang petugas. Iya. Sebenarnya Pak Jokowi itu dibilang petugas partai itu nggak ada masalah. Iya, betul. Tetapi ketika ada kata-kata yang misalnya kasihan krempeng kalau nggak ada PDIP, Ngapain kasihan, nggak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa. Iya. Ya kan, kemudian video dia menghadap Ibu Mega seperti Guru. anak SMA menghadap Guru BP. guru, ya kan, Ika, ya. beredar kemana-mana, ya kan, Ya. banyak hal, Banyak hal. ya kan, kemudian dialah pengusung Ganjar pertama, ya, Pak Jokowi ini kan pengusung Ganjar pertama, sehingga berhadapan dengan kelompok Puan yang ada di PDIP. Iya. Nah, Hasto juga setengah-setengah waktu itu kan, banyak ngeritik Ganjar juga kan. Iya. Jangan main-main TikTok apa segala macam Iya, di betul. medsos ya kan. Gitu, nggak cukup kan gitu. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat selanjutnya dari sisi Ganjar sendiri ya. Setelah mendapat sign lampu hijau dari Ibu Mega, dia ini akan menjadi calon presiden PDIP. Ini agak dengan Pak Jokowi ada secara psikologis Pak Jokowi merasakan mungkin orang agak beda. Berubah sifatnya. Iya. Ya kan? Iya. Kok intensitas komunikasinya kurang lagi, bobotnya mulai berkurang nih. Iya, ketika kau dukung aku, tiba-tiba aku merasa dapat angin segar dari Bang Tempat lain Sulfan. ya. Kesana lah, lupa lah ngecet-ngecet kau. Kan bagi Ganjar begini, walaupun Jokowi presiden bisa menentukan apapun, tapi Jokowi tidak bisa mencalonkan Ganjar sebagai presiden. Asik. Tapi PDIP Megawati Oke. bisa mencalonkan Ganjar sebagai presiden. Jadi sebenarnya Bu Mega tuh dari awal pengen calonin Ganjar atau ini keinginan Pak Jokowi? Awalnya itu kan Pak Jokowi. Oke. Awalnya Pak Jokowi, makanya survei Ganjar naik terus, Oke. ya kan? Kalau dari segi Ibu Mega pasti inginnya kan Puan. Nah, tetapi kan akhirnya Ibu Mega ini rasional, Ya. melihat bahwa surveinya Ganjar itu lebih bagus dari Puan. Puan nggak naik-naik, Harus diakui. ya nggak lebih dari 3-4%, akhirnya ya sudah. Ganjar yang bahkan lebih tinggi dari Prabowo kan? Iya pada waktu itu. Apalagi, nah kalau Ibu Mega tidak mengambil Ganjar dengan hasil survei ini, tentu dia dianggap nggak rasional, Ya, benar. emosional mendukung Puan itu kan, bahaya sekali gitu loh. Dan kalau dia mendukung Ganjar lalu kalah, orang ponisnya orang cuma satu. Ya. Tapi kalau dia mendukung Puan, kalah pula, itu ponisnya banyak sekali. Macam-macam yang keluar ya kan. Nah, oleh sebab itu alternatifnya dia harus mendukung Ganjar. Nah, jadi memang awalnya tuh Pak Jokowi yang Mendukung. yang sangat solid, keras mendukung Ganjar. Tapi dengan sikap yang berubah, Pak Jokowi berpikir, wah ini orang gimana? Nah, Ada perubahan di karakter Pak Ganjar. ya, dan Pak Jokowi itu kan tadinya menginginkan satu putaran itu dua pasang kan. Jadi Anies dengan siapa, Ganjar dengan Prabowo kan gabung. Ya tadi ini yang baru gue pengen tanya tadi. Ya kan? Format Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo Ya, itu. itu. Ya. Nah, jadi sampai last minute seminggu sebelum diumumkan Ganjar, ini masih ada pikiran PDIP menjadikan Prabowo capres, Ganjar cawapres. Prabowo cawapres, Ya, Ganjar Ganjar capres. Prabowo juga begitu, masih Ya. ada pikiran bahwa Prabowo capres, Ganjar cawapres kan gitu. Kemudian saya ketemu dengan Prabowo. Iya. Ngobrol 3 jam, cerita-cerita sampailah persoalan capres cawapres. Ya. 2 hari kemudian itu bulan puasa saya ketemu Mas Hasto. Ya. Mas gimana? Enggak, saya ketemu ngomong-ngobrol sama Mas Prabowo, dia juga pusing nih lagi cari cawapres, gitu. Oh kata Mas, oh dia mau jadi capres, pikirannya mau jadi masih bisa di-approach untuk menjadi cawapres. Cawapres. Oh. Nah, supaya tidak membingungkan ini antara Ganjar dengan Prabowo, langsung 2 hari kemudian
2 hari kemudian langsung diumumkanlah si Ganjar sebagai capres. Dan mungkin waktu deklarasi Ganjar menjadi capres itu, Pak Jokowi pemberitahuannya mendadak. Tidak ada pembahasan dulu ke Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi pulang dulu ke Solo, kemudian 1 hari kemudian balik kan? Ya betul. Karena dikasih tahu akan ada deklarasi capres Ganjar. Ya. Pak Jokowi datang, gitu loh. Tapi kan juga tidak diberi kesempatan untuk berkoordinasi. Sambutan aja nggak dikasih. Iya kan? Iya benar. Kalau kan ini kita kan begini, aduh apa ya? Pantas nggak pantas saja kan gitu. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono sing ojo ngono lah, gitu kan? Gimana artinya, Bang? Ngono senjono. Enggak ada senjono. Ya gini lah, istilahnya begini. Oke lah, lu bilang gua petugas partai, ya kan apapun, tapi kan sebagai presiden mau dikasih lah. Dikasih informasi. Informasi dikasih lah, ngomong sedikit, ya kan? Pak Jokowi kan suka begitu. Paling dia bilang ya Pak Ganjar sudah dicalonkan, tinggal sekarang berjuang kan gitu. Paling Pak Jokowi kan ngomong gitu. Tapi kesempatan itu kan tidak sama sekali nggak diberikan gitulah. Udah panjang lagi kemudian waktu deklarasi Pak Prabowo. Bukan wakil presiden Mahfud nggak juga dikasih tahu. Pak Jokowi masih di luar negeri kan, di Cina kan, Cina terus ikut Oki di Saudi Arabia gitu loh. Nggak ada informasi juga. Nah jadi ini memang PDIP merasa yakin tanpa Jokowi bisa menang. PDIP yakin tanpa Pak Jokowi PDIP menang. Nah, kan? Apakah partai ataupun capres? Ya tentu Pak Jokowi bilang ya tanpa saya Anda bisa menang, jalan aja. Terus jangan dikeluhkan dong kalau saya nggak gabung sama Anda. Dibilang pengkhianat lah, dibilang begini. Lo Anda sendiri kan nggak nganggap saya penting. Lucu kan? Ya lucu Bang. Lucu. Menarik. Lu nggak nganggap gua, ya udah selesai. Komplain. Jangan komplain bahwa gua apapun yang gua lakukan, lu jangan komplain karena lu aja nggak nganggap gua nih. Nah, ternyata kenapa dikomplain? Ternyata setelah ditinggalkan Pak Jokowi agak ambruk ini. Nah, mau cari alasan, wah ini kita ini nggak bilang ambruknya, kita ini ditinggalin nih gini begini. Kita dikhianati lah. Padahal itu kan yang sebenarnya kan kenapa diributin ambruk? Sebelumnya kan tidak merasa ambruk gitu loh. Iya. Tidak merasa turun ini. Ibaratnya tuh kayak orang kerja di kantor, kantornya tuh nggak nganggap dia, terus dia nyari freelance tempat lain. Nah, sebel nih kantor ini. Iya, sebel. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi yang menarik emang tangisan Pak Hasto sih memang bagus banget gitu. Tapi Bang, melihat dinamika dalam Pilpres ini, after Pilpres kita ngomong, apa nggak pengen kayak oke, gue bergabung ke satu partai lagi atau saya? Ya. Nggak kepingin saya. Udah nggak kepingin? Justru yang paling mahal itu kebebasan. Dan kebebasan itu saya dapatkan dalam dunia podcast. Itu saya dapatkan. Saya bisa teman banyak di mana-mana. Masyarakat juga tetap kenal kita. Kita jauh dari yang namanya permainan-permainan politik dan keuangan yang kotor kan gitu. Nah, sehingga kita ini enak sekali. Ya kan? Kita bisa menentukan sendiri. Nggak disetir oleh siapapun. Ya, orang mau ngasih duit sama kita, kita lihat dulu latar belakangnya gimana, kan gitu. Orang misalnya mau ngajak kita ke politik, kita juga bisa seleksi sendiri. Jadi kita bisa selektif. Dan kita independen. Paling independen ini, karena saya kan dasar saya wartawan. Ya kan? Wartawan itu kan sebenarnya dua profesi yang orang paling independen itu adalah satu guru, ya kan? Dengan catatan dia merasa cukup dengan penghasilannya, ya kan? Kemudian satu lagi jurnalis, wartawan, ya kan? Bebas, gitu. Nah, sekarang kita nih jadi podcast, ini orang bebas, ya kan? Bebas ngomong apa aja tanpa ada ikatan dari satu atau dua partai. Nah, ya nggak ada. Kalau di partai politik kan repot, mau ngomong gini ada. Mengapa saya mengundurkan diri dari staf khusus menteri? Mengapa saya mengundurkan diri dari wakil komisaris utama Jasa Marga misalnya? Orang kan nggak ngerti. Persoalannya adalah dari Menteri BUMN itu mempersoalkan konten-konten saya di podcast.
Oke. Kan itu. Wah, ini banyak menyerang pemerintah, banyak begini, banyak begitu. Dan saya bilang daripada merepotkan Anda, saya mengundurkan diri aja. Betul. Padahal kan yang terbaik adalah ketika benar bilang benar, salah Ya. bilang salah. Ya tapi kan pejabat nggak bisa begitu. Oh, nggak bisa ya Bang Nggak ya? bisa begitu. Yang benar kalau emang kepentingan yang nggak di situ berarti bilang Ya. yang benar. Ya. Ya kan? Salah pun kalau menguntungkan gua benar. Tapi emang benar tadi katanya Bang Zulfan, yang paling mahal itu adalah kebebasan. Kebebasan. Sampai kita jadi pengangguran, nah itu baru tuh. Kayaknya nggak bebas nggak apa-apa. Kita langsung ke segmen 2. Tapi terakhir. Oke. Kalau melihat sekarang, oke kita kan tadi kan kalau abang sendiri pengennya 70%, yakinnya adalah 1 putaran. Saya 100%. 100 oke, 100%. 100%. Tapi kalau misalnya ternyata ini 2 putaran Bang. Anggaplah yang masuk kalau melihat dari elektabilitas yang sekarang ada, Prabowo, Anies. Ya. Gimana dengan PDIP? Apakah Menarik. Pak Jokowi mau menerima geng Teguh Umar untuk masuk ke dalam, atau yang penting lu oposisi aja ya? Lu nggak ke Anies, tapi lu oposisi juga gitu. Jadi begini, buat Pak Jokowi ini kan dia ini presiden. Ya. Dia punya badan intelijen. Bukan Tapi kan satu. badan intelijennya di PDIP, Bang. Ya kan udah nyerah. Gimana? Ya kan? Pengen gue serang tapi udah nyerah. Gak ada perlawanan. Ya udah nyerah kan ada wakil kepala BIN sekarang yang mengatur semua. Kemudian ada di BAIS juga, TNI, ada intelijen polisi, intelijen kejaksaan, macam-macam jaringannya Pak Jokowi itu kan banyak. Berarti nggak sesakti itu juga 03 dong ya? Oh iya, jadi kan dia lihat kecenderungan, oke, elit mau coba masuk ke elit non puan ya. Non puan ya. Non puan ya. Oh non puan ini ya. Non puan. Oke. Nah, ya mau coba masuk. Pak Jokowi nggak usah. Oh nanti kalau enggak di bawah tidak mendukung 02 misalnya, nggak ada urusan. Kita udah tahu kok di bawah itu seperti apa. Pak Jokowi ini paling rajin itu mengamati survei. Oh. Orang lebih concern dia dari semua orang persoalan survei ini. Dia mengamati itu. Mengamati betul. Turun naik itu dia amati betul. Oke. Ya, karena dia nggak main-main, bukan pangku tangan dia ini. Dia kerja berpikir. Dia beneran bekerja ya. Oke. Itu loh. Karena ini kan pertaruhan dia kan. Iya. Kalau dia kalah bagaimana? Ya. Di situ ada Gibran. Ya. Ya kan? Anaknya mau dibawa kemana? Ya, orang berpikir dia ini udahlah Gibran ini menang nanti kita serahin, kita mainkan aja polisi, kepala daerah, TNI. Orang kan berpikir begitu. Dia nggak tahu Jokowi ini kerja keras, ini pikiran ini kerja keras bagaimana menang sesuai dengan aturan yang ada. Bahwa nanti di lapangan misalnya. Oh ya, sorry Bang. Harus kita garis bawain sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Oke, berarti ya Pak Jokowi berusaha Gibran memenangkan pertandingan, tapi dengan peraturan yang ada. Iya, sesuai aturan main yang ada kan gitu. Ya. Nah, tapi kemungkinan tentu ada ya bias lah namanya kan. Ya. Misalnya kepala daerah ada yang die hard ingin memenangkan Prabowo Gibran, ya kan? Atau ada Kapolda tertentu, itu kan biasa. Artinya tidak ada arahan itu. Nggak ada. Kecuali kalau diarahkan Kapolri perintah semua ya. Semua dukung. Semua dukung. Ada. Iya kan? Kan itu terlalu vulgar main-main seperti itu. Nggak segoblok itu ya kan pola pikirnya ya. Tidak semua Kapolda ataupun Kapolres itu loyal sepenuhnya kepada Kapolri juga. Itu dia. Ya kan? Itu dia. Ya kita kan lihat pada zaman Ibu Mega 2004 ada juga Kapolda yang tidak loyal kepada Ibu Mega sebagai presiden. Ya kan? Itu buktinya gitu loh. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita lihat itu orang sekarang melihat jadi serba susah. Kalau Pak Jokowi ini kalau kita lihat seperti cerita Luqmanul Hakim di dalam Quran tuh ada itu. Tapi bukan cerita di Quran ini, cerita Luqman. Luqman itu kan begini. Dia bersama anaknya naik keledai. Bawa keledai. Ya. Pernah dengar ya? Pernah cerita keledai ini, Pak. Jadi ketika lewat satu kampung
Orang-orang nanya. Oh, naik keledai nih, Ya. anaknya di atas keledai, Dianya- bapaknya ini. Orang kampung tuh kan bilang, Iya, bilang sopan. ini anak kurang ajar, Ya. ya kan? Bapaknya jalan kaki, dia naik keledai. Ya. Oh, kalau gitu kita balik. Bapaknya naik keledai, anaknya yang dibawa jalan. Bawa, oke. Ini dia bilang, bapak nggak punya otak. Dia naik di atas, anaknya masih kecil jalan. Udah, akhirnya ketiga gimana? Ya sudahlah. Kalau gitu bapaknya naik keledai, anaknya naik juga. Sampai kampung ketiga, dua-duanya anak bapak nggak ada otak. Keledai kecil kok dinaikin 2 orang. Nah, jadi Pak Jokowi begini, kalau kalah disalahkan, kalau menang juga disalahkan. Jadi ya udah ya. Ah, jadi gimana? Alternatifnya kan, gua harus menang. Iya, benar. Ya kan, gua harus menang. Karena dua-duanya akan disalahkan juga kan. Ya, kalau orang bilang, ya kan dia presiden, Ya. anaknya di situ, ya kan? Ya itu memang sudah ini kan, memang sudah kesempatan yang ada seperti itu. Benar. Padahal sebenarnya dari cerita keledai tadi itu masih ada opsi sebenarnya keledainya yang digendong sama bapaknya sebenarnya. Nah ini baru bener nanti. Iya. Kita sekarang masuk ke segmen 2 Bang. Betul, ayo. Kita masuk segmen 2 Bang Sulfan. Jadi di segmen 2 ini nanti akan ada pertanyaan dari netizen. Berapa Ya. pertanyaan Bang? Kita satu aja pertanyaan. Satu pertanyaan dari Ini, netizen. pertanyaan tadi gue habis ngecek dari Bengkulu. Anjir dari Bengkulu. Rian Riyadi. Rian. Rian Riyadi dari Bengkulu. Dia cuma pengen nanya Bang, testimoni dari Abang. Ini kan kalau secara secara ketua umum partai politik yang ada di pemilu 2024 yang capres, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ya. Testimoni dari Abang, ketiga orang ini menurut kacamata dari Abang sendiri, sosoknya plus minusnya dan lain-lain. Itu dari Rian Raya di Bengkulu Rian ya. Raya. Kayak bukan. Rian Raya nih. Rian Raya deh. Oke, lanjut. Ya, kalau kita bicara, Kita mulai dari Pak Surya Paloh sendiri. Sosoknya seperti apa plus minusnya? ya kalau Pak Surya Paloh kan sekarang ini sebenarnya udah nyerah. Wah, menarik nih. Kan dia biasanya paling rajin tuh, apalagi kan kalau kita lihat Iya. pemilu yang lalu, Iya. tiada hari tanpa pidato Surya Paloh. Ini gua baru sadar nih. Ini baru gua sadar nih. Sekarang ada nggak? Bang Surya, serius. Tapi ini baru gua sadar. Ini gara-gara Abang ngomong aku baru. Iya ya. Nggak ada kan? Pak Surya Paloh tuh nggak pernah turun loh. Iya. Nggak pernah turun, nggak pernah pidato. Anaknya yang diwakil Ya. anaknya. Dulu pesawatnya pakai pesawat. Saya nggak tahu apakah sekarang diganti Anies. Dulu kan Nasdem 2019 ada foto bersama Jokowi. Ya. Itu di pesawat pribadinya kan gitu. Saya belum pernah lihat. Dulu saya naik sih ya. Ya. Sekarang saya kan belum pernah. Apakah ada fotonya Anies sama Caimin atau ada apa di situ? Tegak lurus Jokowi. Tapi menurut kacamata Bang, apa yang terjadi? Ketidakpedean atau ini merasa tadi gua sebagai partai politik, gua tegak lurus Pak Jokowi, tapi gua dukung Anies nih. Alangkah baiknya gua nggak ikut campur, nggak muncul dalam Ya. pemilu ini biar Ya, partai bisa gua seperti tetap itu tegak sih. lurus Jokowi. Ya bahasanya tuh cari selamat aja. Iya. Bahasa paling tepat. Ya. Tolong editan. Gitu ya. Tolong editan Ini ya. cari selamat, Ya. cari selamat aja. Daripada gua mau ribut-ribut ya kan. Dia kan begini, dengan Pak Jokowi ini sebelum deklarasi Anies oleh Nasdem, itu kan sangat mendengar apapun yang dibisikkan atau disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Aku ingat banget sebelum ada momen di mana Pak Surya Paloh dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana, yang pada saat Pak Yassin Limpo Ya. ditetapkan jadi tersangka ya. Oke. Di situ Pak Surya Paloh keluar dari istana dan dia ngomong bahwa kita tetap tegak lurus kepada Pak Jokowi. Iya, mau apa lagi? Nggak ada pilihan. Kalau nggak tegak lurus semua kena nanti. Gitu dia. Ya cukup sampai sini aja kan gitu. Cukup. Oh, berarti Pak Surya Paloh menjaga itu juga. Iya dong. Daripada melebar kemana-mana ya sudah sampai sini aja. Makanya bahasa paling tepatnya tadi cari selamat. Cari selamat. selamat. Selamat dulu lah. Selamat. Ya Tapi kan? memang lagi dicari sih wafer itu ya. Enggak, bukan over selamat. Oh, Kau bukan. juga. Bisa tapin branding. Nggak ada, bisa di sana. Oke, kedua. Tadi ini kan di sini Pak Surya Paloh, ada gambar Surya Paloh di sini. Oke, kedua, ini adalah Pak Prabowo. Set. Pak, ini gambar Pak Prabowo AI, tolong ya. Jadi kalau Prabowo itu, ini orang yang paling sadar di dalam dunia politik.
paling sadar. Ya, dia siap apapun kan gitu, siap jauh, siap dekat. Jadi dalam konteks kesadarannya itu, dia membangun partai politik, ya dengan serius. Jarang kan tentara itu membangun partai politik dengan confident yang luar biasa dari nol. Ada SBY ketua umum, tapi kan bukan dari nol. Take overnya kan setelah pemilu. Setelah ada kursi 6,7%, nah baru dia pikir dia perlu ketua umum, ya kan? Betul. Pendirinya orang lain kan gitu. Gagasannya orang lain. Iya, betul. Nah kemudian Pak Wiranto juga bikin partai politik, tapi kan setengah hati juga. Dan akhirnya sekarang konflik juga secara internal. Ya, diambil sama Pak Oso gitu loh, gitu kan. Nah, sementara kalau Prabowo ini kan memang membangun dari nol dan konsisten. Dari dapat suara kecil, ya kan, kemudian berkembang ya. Dan dia confident maju sebagai calon presiden. Dan dia tahu betul bahwa politik dengan partai politik itu nggak bisa dipisahkan, gitu, ya kan. Ya, nah, dan ini kan tidak bisa terjadi tanpa leadership. Ya, betul. Artinya begini, dengan Golkar, PAN, apalagi yang koalisi dengan Pak Prabowo ini, di samping Gerindra kan Golkar, PAN, PSI, terus Gelora, ada Garuda dan macam-macam. Ya. Ini kan faktor leadership juga. Misalnya oke, didukung Pak Jokowi, tapi orang ini nggak ada leadership. Ngapain kita ikut dia? Nggak dipercaya juga orang. Nggak dipercaya, nggak mantap. Masa pemimpin kita nggak punya leadership? Nggak jadi barang ini kan. Jadi kalau Prabowo memang ada faktor leadership. Ya. Baik pernah di militer, ya kan, kemudian dalam sipil memimpin partai. Ya. Ada leadership dan ini yang mahal. Tapi setuju, karena kalau Pak Prabowo nggak punya leadership, bayangin di dalamnya ada beberapa partai. Ya, oke, yang gede 2, ada Golkar dan PAN. Bayangin, bisa selegowo itu bukan kadernya yang maju. Ini kan kesadaran diri daripada ketua umum partai politik. Betul. Orang bilang ini ada sandera apa ya. Itu kan kalau orang mau mengambil sikap sih bisa saja kan gitu. Pak Surya Paloh buktinya bisa mengambil sikap walaupun merasa tersandera misalnya. Bisa saja. Ya kan, masa semua mau disandera. Tetapi kan persoalannya figur Prabowo ini ada dilihat dari sisi leadershipnya. Sehingga mereka juga oke lah, kita memang di-endorse oleh Pak Jokowi, tapi orang yang dia ajukan ini juga punya bobo paten gitu. Paten barang ini loh. Gitu. Oke, gitu. Pak Anies muncul. Pak Anies gimana? Pak Anies lagi Pak Ganjar. Set. Ya, kalau ketua partainya dong. Bu Megawati. Ambil gambar Pak Anies, buang, Pak Ganjar buang, Bu Mega. Set. Kalau Ibu Mega ini kan tipe kepemimpinannya kan, kalau kita bicara dia punya leadership, punya pasti. Ya kita bilang nggak punya leadership itu salah. Pernah menjadi kingmaker. Salah. Itu salah. Pernah jadi presiden. Tetapi persoalannya memang memimpin partai ini kan tidak cukup hanya dengan modal leadership. Tapi kan kemampuan manajerial itu penting. Ya. Karena kita bisa memahami mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Mana anak buah yang loyal dan mana anak buah kita yang tidak loyal. Benar. Nah, dalam sisi ini memang Ibu Mega kurang. Makanya sering ditipu oleh orang-orang yang dia percaya. Benar. Gitu. Karena apa? Dia melihat dari sisi pendekatannya emosional. Padahal kan seorang leader itu tidak boleh terlalu percaya kepada orang yang dekat sama dia. Orang boleh dekat. Aduh, aku pengen ya. Kan orang boleh dekat. Tetapi dalam konteks ini kita kan bicara the right man and the right place. Iya. Kan gitu. Orang ini dekat sama saya, orang baik, tapi saya tempatkan dalam posisi tertentu belum tentu dia bagus. Tetap baik. Belum bagus dia tepat, ya kan? Bisa merugikan saya kan gitu. Betul. Bahkan bisa melawan saya. Itu yang lebih parah. Inilah efek mendengarkan satu orang doang ya. Ya, itu kan
Kalau kita bicara pengalaman Megawati banyak sekali hal-hal seperti itu. Oke. Ini sama kayak tetanggaku dok, ketua RT ku namanya Bu Wati, suka dengerin nama sekretaris RT-nya namanya Pak Hasto. Nah, kan itu nggak disensor sama sekali. Nama itu barusan. Pak RT? Iya. Ketua RT ku di rumahku. Iya. Ketua RT ku namanya Bu Wati, suka dengerin Pak Hasto, sekretaris RT. Nama lengkap Bu Wati siapa? Wati. Masa kau mancing-mancing aku? Tepuk tangan dong Bang Zulfan. Oke, terima kasih Abang sudah datang ke sini. Ini informasi sebagai orang yang pernah di dalam 2 partai. Betul. Dan sekarang di posisi netral. Di posisi Karena netral. tidak berpartai. Bukan netral, bebas. Bebas. Ya, beda itu bebas. Terima kasih Bang udah main di Meeting Politician. Terima kasih sama-sama. Pasti kita sering-sering undangin juga Ya. karena kita ngobrol-ngobrol ini dapat informasi yang luar biasa Iya. dari abang kita satu ini. Dan buat teman-teman komen di bawah apapun mungkin punya opini lain bisa komen di bawah sini. Jangan lupa share, like dan subscribe. Kita akan mereview kembali mobil-mobil dari para pejabat. Beda program. Kira kayak review mobil pejabat gitu kan ya. Oke. Kalau gitu komen juga siapa bintang tamu yang kita pengen undang lagi dan jangan lupa tonton terus Meet the Politician bareng sama gua siapa ya gua? Gian, Aldo dan Gian Lugi dan Bang Sulfan juga kita bakal undang lagi habis ini. Oke. Terima kasih, sampai ketemu episode selanjutnya. Bye bye. Set. Pertama, gue butuh orang yang tenang. Berbicara dengan tenang itu kan penting. Ya, bagaimana lo public speaking? Dia public speaking bagus. Juga bagus. Dia kasus, walaupun ada 1-2 kasus ya, kasus atau yang kecil-kecil kayak gue pun pernah mendemo dia, walaupun gue kenal, gue bisa langsung chat. Ada 1-2 perampasan lahan, tapi dia terselesaikan dengan nggak tricky gitu kayaknya.